adalah menyembelih hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Jadi akikah adalah kegiatan menyembelih hewan sehubungan dengan kelahiran seorang bayi. Penyembelihan hewan ini di dalam Islam banyak. Ada menyembelih hewan karena bayi yang disebut dengan akikah. Ada menyembelih hewan di bulan Dzulhijjah bagi orang-orang yang tidak haji yang kemudian disebut dengan udhiyah. Ada juga yang kemudian menyembelihnya pada saat haji yang kemudian disebut dengan hadyu. Jadi penyembelihan hewan di dalam Islam ini banyak jenisnya. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah penyembelihan hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Harus diketahui bahwasannya akikah adalah perintah agama, bukan merupakan adat atau kebiasaan. Yang mana akikah ini sendiri adalah perintah dari Nabi SAW. Maka mengamalkannya akan mendapatkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mengamalkan sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pasti baginya dia akan mendapatkan pahala jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam hendaknya berusaha untuk mengamalkan amalan ini. Ikhwas sekalian, banyak dari kaum muslimin yang bercerita ke saya, Ustadz, saya tidak sanggup untuk melaksanakan akikah. Dan itu nanti akan ada pembahasannya di pertemuan yang lain. Ada yang kemudian suka bertanya, Ustadz, saya tidak bisa melaksanakan akikah. Tapi untuk acara perayaan ulang tahun anaknya bisa. Ini kan berarti menjadi tanda tanya bagi kaum muslimin. Apakah kaum muslimin serius di dalam melaksanakan perintah dari Nabi SAW atau tidak? Kalau memang misalkan tidak mampu, harusnya akikah nggak mampu, harusnya acara-acara yang seperti tadi ulang tahun dan sebagainya juga nggak mampu. Jadi seperti itu. Maka harus ada usaha. Umat Islam harus berusaha untuk mengamalkan amalan ini. Harus diketahui juga ikhlas sekalian, akikah berbeda dengan kegiatan pada hari ke-40 dari kelahiran bayi, yang terkadang umat Islam menyebutnya dengan selapan. Kalau orang Jawa nyebutnya selapan. Saya tidak tahu kalau orang Melayu atau orang yang lain menyebutnya apa, tapi setahu saya di Jawa itu disebutnya selapan. Atau acara gunting rambut dan yang lain sebagainya. Ini berbeda. Karena acara tersebut adalah adat, bukan perintah dalam agama, dan juga bukan berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, perintah tentang akikah ini disampaikan oleh sahabat Salman bin Amir Ad-Dabbi, bahwasannya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatun fa'ahriku anhu daman wa amitu anhu al-adha. Bersama kelahiran bayi ada akikahnya. Maka kemudian Nabi jelaskan, akikah itu apa sih? Akikah itu apa? Beliau jelaskan, fa'ahriku anhu daman. Maka alirkanlah, kalau diartikan secara harfiahnya, ahriku anhu daman, itu maknanya alirkanlah baginya darah. Tetapi kalau Bapak buka di dalam kitab kita terjemah, maknanya itu adalah apa? Maka sembelihlah hewan untuknya. Jadi seperti itu. Wa amitu anhul ada, dan singkirkanlah kotoran darinya. Apa yang dimaksud dengan kotoran ini? Rambutnya. Ikhwas sekalian, nanti akan dibahas tentang masalah menggunting rambut. Maka di dalam pembahasan ini Nabi SAW memerintahkan, perintah dari Nabi, bahwasannya setiap yang lahir hendaknya dialirkan baginya darah. Maksudnya adalah apa? Dialirkan baginya atau disembelihkan baginya hewan. Hewannya apa? Nanti itu akan kita bahas. Kemudian yang kedua, akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, bukan pada saat hari ke-7. Ada perbedaan, kawan sekalian, dalam bahasa Indonesia, ketika seseorang mengatakan hari ke-7 dengan bayi berumur 7 hari. Saya buat permisalan begini. Misalkan saya mengatakan kepada Bapak sekalian, sekarang hari Selasa,
insya Allah kita akan berjumpa 3 hari lagi. Berarti hari apa? Jumat, Kamis. Yang mana ini? Yang pasti. Kita ketemu 3 hari lagi. Berarti hari apa? Hari ini dihitung apa enggak? Enggak, kan gitu. Maka ketika seseorang mendapatkan rezeki berupa bayi, lalu kemudian dia mengatakan hari ketujuhnya, hari ketujuh si bayi, berarti apa? Hari itu tidak dihitung. Nah, ini ada kekeliruan di sebagian kaum muslimin, salah di dalam memahami hadis. Sehingga jika seorang bayi lahir pada hari Senin, maka akikahnya dilakukan pada hari Ahad. Ini sebagai contoh saja. Karena apa? Ketika bayi itu lahir, hari itu sudah ditentukan sebagai hari lahirnya. Berarti kalau dia lahir hari Senin, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi pada saat bayi itu berumur 7 hari. Bersumber dari sahabat Samurah bin Jundub, bahwasannya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Nabi SAW bersabda, setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya. Artinya dia masuk di dalam hari tersebut. Kemudian apa? Wa yuhlaku, dan dicukur rambutnya, wa yusamma, dan juga apa? Diberikan nama. Maka dari hadis ini, ikhwas sekalian, kita bisa mengetahui akikah itu dilakukan pada saat bayi berumur 7 hari. Bukan bayi berumur 40 hari atau bukan setelah 40 hari, bukan. Kalau guru-guru saya dulu, guyonnya itu mereka mengatakan kalau bayi berumur 7 hari itu adalah selamatan untuk anaknya. Tapi kalau sudah 40 hari itu selamatan untuk bapaknya. Yang paham-paham, yang enggak. Jadi saya pun dulu enggak paham. Sehingga ikhwas sekalian, hadis yang sahih tentang waktu akikah itu adalah ini. Adapun nanti waktu lain ada pembahasannya khusus, insya Allah. Nah, selain akikah, jadi ikhwas sekalian harus diingat ya bahwasannya akikah itu adalah menyembelih hewan. Maka kalau kita mendengar istilah akikah harus difahami akikah itu kegiatan menyembelih hewan. Itu aja, akikah itu saja. Nah, selain akikah, perkara lainnya yang diperintahkan untuk dilakukan sehubungan dengan kelahiran bayi adalah apa? Yang pertama, mencukur habis rambutnya. Jadi bukan digunting gitu, bukan. Tapi dicukur. Karena Nabi SAW menggunakan istilah wayuhlaku. Halak itu artinya apa? Cukur habis. Cukur habis, bukan sekedar dipendekkan. Kemudian mengumumkan nama. Jadi pemberian nama itu bisa dilakukan pada saat bayi berumur 7 hari, bisa juga sebelumnya, nggak ada masalah. Kemudian bersedekah dengan perak seberat timbangan rambut bayinya. Maka kita bahas satu-satu, seperti hadis yang sudah pernah atau hadis yang tadi kita bahas, bahwa Nabi SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh dari kelahirannya, dan dicukur rambutnya serta diberi nama pada hari itu. Artinya maksudnya diumumkan namanya pada hari tersebut. Sehingga ikhwas sekalian, dari hadis ini bisa kita pahami bahwasannya seorang bayi hendaknya dicukur habis rambutnya. Sebagian orang tua yang mendapatkan seorang bayi terkadang tidak berani untuk kemudian mencukurkan rambut anaknya karena kulitnya yang masih lembut dan yang lain sebagainya. Maka hendaknya kaum muslimin meminta saudaranya yang lain yang memang sudah ahli. Biasanya itu yang anaknya banyak. Karena sudah sering dia, mungkin tiap tahun dia itu nyukur kepala bayinya, karena anaknya banyak, sehingga bisa kita mintakan kepada saudara kita untuk minta tolong,
ya, dimintakan tolong gitu. Dan mencukur rambut bayi itu tidak sulit, sekali. Tidak sulit. Yang penting adalah alat cukurnya tajam, itu dulu. Dan kalau misalkan saya diminta untuk mencukurkan rambut bayi, saya selalu minta alat cukurnya itu paling tidak 4 atau 5. Asal saya merasa sudah mulai tumpul, saya langsung ganti. Jadi jangan ditunggu sampai tidak bisa baru kemudian diganti, tidak. Asal sudah rasanya sudah tidak tajam lagi, ganti. Ambil yang baru. Saya selalu seperti itu. Kemudian pada saat mencukur rambut bayi, usahakan kulitnya itu diterikkan dulu. Jadi misalkan gimana ya? Misalkan ini kepala bayi, kita akan mencukur ke arah sini, ke arah sebelah sini misalkan. Kita akan mencukur ke arah sebelah sini. Maka kulitnya kita tarik dulu ke sebelah sini. Jadi kita terikkan dulu kulitnya, baru kemudian kita bersihkan sebelah sini. Karena kalau tidak seperti itu kulitnya ngikut, bahaya. Ya, jadi seperti itu saja sebetulnya. Kalaupun kemudian di kepala bayi itu ada luka atau ada bagian yang memang tidak bisa karena terlalu lembut misalkan dan yang lainnya, maka itu nggak masalah, ditinggalkan. Tapi pengalaman saya, semua kepala bayi bisa dicukur bagi bayi-bayi yang memang kelahirannya adalah normal, tidak ada masalah di kepalanya. Kemudian hadis yang lain bersumber dari Abu Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna al-Hasan ibn Ali lamma wulida aradat ummuhu Fatimah an ta'uqqa anhu bikabshain. Bahwasannya ketika Hasan bin Ali dilahirkan, maka ibunya Fatimah radhiyallahu anha bermaksud untuk mengakikahkan anaknya dengan 2 ekor kambing kibas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'akki anhu walakin ihliki sya'ra ra'sihi thumma tasaddaqi biwasnihi minal waraq fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau akikahkan dia, tetapi cukurlah rambut kepalanya, kemudian bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya di jalan Allah. Tsumma wulida Husain ba'da dzalik fasana'at mithla dzalik. Kemudian lahir juga Husain ibn Ali radhiyallahu an setelah itu, dan Fatimah radhiyallahu anha juga berbuat seperti itu. Kalimat jangan engkau akikahkan dia bukan berarti Nabi SAW melarang anaknya atau putrinya untuk melaksanakan akikah. Tetapi maksudnya adalah apa? Nabi SAW ingin membantu menyediakan kambing untuk dijadikan akikah sehubungan dengan kelahiran cucunya. Dari hadis ini seseorang juga diperbolehkan untuk misalkan orang tua mendapatkan cucu, maka kemudian orang tua yang bantu anaknya untuk membelikan hewan, itu nggak ada masalah. Karena masalah akikah ini, kegiatan akikah adalah menyembelih hewan sehubungan dengan kelahiran bayi. Yang penting hewannya disembelih. Urusan ini kambing dari orang tua si anak atau dari kakeknya, ini tidak jadi masalah. Jadi seperti itu. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang putrinya untuk melakukan hal tersebut, karena putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan suaminya bukan orang yang memiliki banyak harta, bukan orang yang memiliki banyak harta. Nah, hanya saja hadis ini sanadnya adalah dhaif karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan Syarik yang dikenal jelek hafalannya. Tapi hadis ini memiliki penguat atau pendukung. Di antaranya hadis yang bersumber dari Muhammad ibn Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasannya beliau mengatakan Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani bisyah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan untuk Hasan seekor kambing. Faqala, maka beliau bersabda, ya Fatimah, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'rihi fiddah. Wahai Fatimah, cukurlah kepala anak tersebut dan bersedekahlah dengan perak seberat timbangan rambutnya. Maka Fatimah radhiyallahu anha kemudian fawazanathu fakana wazduhu dirhaman aw ba'dha dirhamin, dan beratnya adalah 1 dirham atau sebagian dari dirham atau kurang dari 1 dirham.
Hadis ini pun tidak lepas dari perbincangan karena hadis ini sanadnya munqati dan Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain tidak pernah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, akan tetapi kemudian hadis ini dinilai sebagai hadis yang hasan oleh para ulama dikarenakan ada banyak pendukung-pendukung yang mendukung hadis tersebut sehingga derajatnya naik menjadi hadis yang hasan. Dari sinilah kemudian para ulama juga berpendapat bahwa jika seorang orang tua tidak mampu untuk menyembelih kambing, 2 ekor kambing untuk anak laki-lakinya, maka dia diperbolehkan menyembelih seekor kambing saja untuk anak laki-laki. Syaratnya kalau memang dia tidak mampu, mampunya cuma 1 ekor saja. Jadi seperti itu. Nah, dalam hadis ini dan yang semisal dengannya, jelaslah bahwa rambut bayi disyariatkan untuk dicukur semuanya, bukan digunting sebagian. Karena Nabi SAW menyuruh bersedekah dengan perak seberat rambutnya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan mencukurnya sampai habis. Ikhwan sekalian, harus diingat, di antara bentuk mencintai Rasulullah SAW adalah melaksanakan perintah beliau tanpa mempertanyakan perintah tersebut. Ketika Nabi SAW perintahkan cukur rambut bayi, di dalam hadis yang lain disebutkan hilangkan kotoran darinya. Maka saya menganggap walaupun rambut bayi itu nampaknya bersih, itu dianggap sebagai hal yang kotor. Karena Nabi SAW menganggap hal tersebut hal yang kotor. Adapun sebagian anggapan dari kaum muslimin, anggapan yang tidak tepat bahwa nanti kalau rambutnya dicukur nanti tidak tumbuh lagi, ini anggapan yang tidak tepat. Karena Nabi SAW suruh, diperintah untuk kemudian dicukur. Maka seseorang yang mencintai Nabi SAW harusnya apa? Mematuhi perintah tersebut tanpa harus kemudian mendebat Nabi SAW. Ikhwan sekalian, kalau kemudian seseorang itu mencintai istrinya, kemudian pada saat istrinya sedang hamil, lalu kemudian istrinya membangunkan suaminya jam 1:30 malam, lalu minta dibelikan rujak. Apa yang dilakukan suami tersebut? Apa yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian kalau istrinya kayak gitu? Keluar nggak? Keluar. Walaupun secara akal, gimana 1:30 mau cari rujak di mana? Tapi tetap usaha dulu keluar. Kan gitu. Walaupun secara akal, gimana nggak masuk akal? Gitu. Padahal perintah tersebut jika diperintahkan oleh orang lain, mau dituruti apa enggak? Kalau ada saya minta nomornya, gitu. Biar saya telepon nanti 1:30 malam. Gitu. Gak bakal. Karena apa? Kita mencintai istri kita lebih daripada kita mencintai orang-orang yang lain. Gitu. Maka di antara bukti cinta kita turuti permintaannya, walaupun secara akal kayak gak masuk akal ini. Gitu. Maka jika seseorang benar-benar mencintai Nabi SAW, dia akan menuruti perintah beliau tanpa harus bertanya, tanpa harus masa, tidak ada. Kalau dengan istri kita seperti itu, mestinya kepada Nabi SAW lebih patuh. Nah, ikhwas sekalian, maka sunnah Nabi SAW adalah mencukur rambut sampai habis. Apabila kita kesulitan menimbang rambut bayi, maka dapat kita perkirakan dengan kembali kepada hadis Fatimah radhiyallahu anha bahwa rambut bayi itu beratnya sekitar 1 dirham atau kurang. Maka tentang ukuran 1 dirham, kalau kita melihat pembahasan tentang masalah zakat, 200 dirham itu sekitar 595 gram. Maka 1 dirham itu sekitar 2,975 gram, hampir 3 gram. Hampir 3 gram perak itu. Maka untuk langkah kehati-hatian, kita genapkan saja sampai 5 gram adalah lebih baik. Biasanya, kalau saya kemudian diminta untuk mencukurkan rambut bayi, maka selalu saya sampaikan, saya lihat dulu keadaan orangnya. Kalau orangnya itu rumahnya besar punya, maka saya sampaikan untuk langkah kehati-hatian, Bapak infakkan saja 100.000. Biar kita nggak repot lagi menimbang rambut bayi ini. Kita infakkan saja 100.000, itu sudah aman dan sangat-sangat lebih dari cukup. Jadi seperti itu. Tetapi seandainya pun, kalau sekarang berat perak itu, berapa sekarang berat perak? 1 gram itu berapa? Sekitar 10.000. Sekitar 10 ribuan, maka kita infakkan sekitar 50.000, itu juga sudah mencukupi.
Nah, terus kemudian jenis hewan yang disembelih. Ya. Hewan yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk akikah hanya kambing dan yang sejenisnya. Sekali lagi, umat Nabi SAW yang benar mencintai Nabi SAW tak perlu banyak bertanya. Kenapa kambing, Ustaz? Bisa nggak kalau ayam? Atau sapi aja misalkan? Tidak usah. Kita mengikuti perintah dari Nabi SAW sebagaimana perintah. Ternyata perintah dari Nabi SAW yang disembelih itu hewannya hanya kambing, tentu, dan yang sejenis ya. Kambing domba kah atau kambing apa, pokoknya dia adalah kambing. Hanya saja bedanya ada terjadi perbedaan jumlah dilihat dari jenis kelamin dari si bayi. Jika bayi tersebut adalah laki-laki, maka yang disembelih adalah 2 ekor kambing. Jika bayinya adalah perempuan, maka yang disembelih adalah 1 ekor kambing. Bersumber dari sahabat Ummu Kurzin Al-Ka'biyah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mukafi'atan wa anil jariyati syah. Untuk anak laki-laki akikahnya 2 ekor kambing yang setara. Walaupun Nabi SAW sebut 2 ekor kambing, tapi jangan yang satu besar, satu anaknya, jangan. Kan kambing juga Ustaz gitu. Udah. Tetapi kambing yang setara. Jadi kalau yang ini harga kambing misalkan 3,5 juta, yang ini juga sama 3,5 juta. Wa anil jariyah syah, dan untuk anak perempuan maka apa? Kambingnya cuma 1 saja. Nah, ikhwah sekalian, akikah ini sebetulnya bisa untuk dilaksanakan. Terkadang sebagian kaum muslimin tidak bisa melaksanakan akikah karena apa? Baru cari kambingnya kapan? Setelah lahir. Kalau setelah lahir baru mencari kambing, mau cari di mana uang 7 juta dalam waktu 7 hari? Mau cari di mana? Susah. Tapi coba kalau kita persiapkan pada saat kita sudah tahu istri kita hamil. Mungkin kita mengetahui kalau zaman sekarang sudah canggih. Umur 1 bulan kita sudah bisa tahu. Katakanlah misalkan kita baru tahu istri kita hamil itu umur 3 bulan. Berarti masih ada sekitar waktu 6 bulan. 6 bulan untuk mengumpulkan dana sekitar 7 juta atau 6 juta bisa, insya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian untuk jenis kelamin hewan. Jenis kelamin hewan pada saat akikah itu boleh jantan, boleh juga betina. Sebagaimana yang disampaikan atau yang ditanyakan kepada Ummu Kurzin, bahwasannya beliau menjelaskan annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil akikah, bahwasannya Ummu Kurzin ini bertanya tentang akikah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, anil ghulami syatani wa anil jariyati wahidah wa la yadurrukum dhukranan kunna am inatha. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor. Tidak mengapa kambingnya itu jantan atau betina. Jadi seperti itu. Kemudian hukum akikah adalah sunnah. Harus diingat ya ikhwas sekalian, akikah ini secara hukum adalah sunnah. Sebagian kaum muslimin terpaku dengan kalimat tergadai itu. Terpaku dengan kalimat itu. Ustaz, ini tergadai, ini gimana? Tidak, kita kalau kemudian melihat hadis yang lain, kita bisa melihat bahwasanya akikah hukumnya adalah sunnah. Maka seandainya dulu dirinya tidak diakikahkan oleh orang tuanya, karena misalkan orang tuanya dulu bukan orang tua yang Islam, orang tuanya dulu tidak punya harta, tidak punya kemampuan, atau orang tuanya dulu tidak faham syariat tentang akikah, maka sekarang gimana Ustaz? Apakah saya mengakikahkan diri sendiri? Tidak. Ya, tidak. Adapun hadis-hadis yang membahas bahwasannya Nabi mengakikahkan dirinya, itu hadisnya tidak betul. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang lain, insyaallah. Bagi yang meninggalkan akikah, maka dia tidak berdosa. Jadi nggak ada anggapan bahwasannya kalau tidak diakikahkan maka anaknya nakal. Nah, anak nakal itu nggak dilihat dari akikah atau tidak diakikahkan. Anak nakal itu dilihat dari pendidikannya. Dilihat dari pendidikan dan dilihat dari harta yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya.
Hanya saja dia telah kehilangan keutamaan yang banyak. Bersumber dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil aqiqah. Jadi ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah aqiqah. Maka beliau bersabda, "Innallaha la yuhibbul 'uquq." Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai uquq. Wa ka'annahu karihal ism. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seakan-akan benci dengan nama itu, karena uquq itu maknanya durhaka. Uquq. Jadi Nabi SAW mengatakan Allah tidak menyukai uquq. Qalu ya Rasulullah, innama nas'aluka an ahadina yuladu lahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami bertanya tentang salah seorang dari kami yang melahirkan. Maka kemudian beliau mengatakan, man ahabba minkum an yansuk an waladihi falyaf'al 'anil ghulami syatani mukafi'atan wa 'anil jariyati syah. Maka beliau mengatakan, barang siapa di antara kalian yang suka berkurban untuk anaknya, maksudnya apa? Akikah itu, maka apa? Lakukanlah. Di sini Nabi SAW mengatakan apa? Siapa yang suka. Seakan-akan perintah tentang akikah itu perintahnya keras, tetapi tidak sampai kepada kewajiban. Hal ini mirip seperti perintah Nabi SAW untuk menggosok gigi setiap wudu. Kata Nabi SAW apa? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudu. Seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap mau wudu. Artinya apa? Perintahnya keras, cuma tidak sampai kepada kewajiban. Begitu pula tentang sholat yang kita sebut dengan sholat tahiyatul masjid. Bahkan Nabi SAW sampai perintahkan orang yang masuk ke dalam masjid pada saat ibadah Jumat, khotib sedang mimbar, kemudian dia langsung duduk, Nabi perintahkan dia berdiri. Seakan-akan perintah ini seperti wajib. Tapi ketika kita lihat ternyata perintahnya bukan kewajiban. Jadi kedudukannya seperti itu. Maka kalau kemudian dahulu kita tidak diakikahkan oleh orang tua kita karena tidak punya dana dan sebagainya, maka nggak ada masalah. Toh para sahabat terdahulu kalau kita perhatikan, banyak di antara mereka tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Mulai dari siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat mulia ini ternyata kalau kita lihat tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya. Dan itu tidak menjadi soal. Dan tidak pernah Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada sahabatnya, akikahkan diri kalian. Kemudian yang berikutnya, dilarang mengolesi tubuh bayi dengan darah hewan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia mengatakan, sami'tu an Abi Burdah, aku mendengar ayahku Abu Buraidah mengatakan, kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan wa latakha ra'sahu bidamiha. Dahulu pada saat jahiliyah kami punya kebiasaan kalau ada bayi yang lahir, maka kami sembelihkan hewan untuknya, lalu kemudian apa? Kami oleskan kepala anak tersebut dengan darah hewan. Falamma jaa Allahu bil Islam, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami Islam, kunna nadhbahu sya wa nuhliku ra'sahu wa naltahuhu bi za'faran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami Islam, maka kami menyembelih kambing, lalu kami mencukur rambut anak kami dan mengolesinya dengan za'faran. Za'faran itu adalah tumbuhan yang biasa dipakai untuk minyak wangi. Dan zaman sekarang dipakai untuk kesehatan. Apa itu? Safran. Yang kita sebut dengan safran, tetapi di dalam bahasa Arab disebut dengan za'faran. Yang kalau dipegang di tangan itu biasa kuning. Jadi tumbuhan yang kalau kemudian kita pegang-pegang begini nanti jadi kuning, mahal sekali. Mahal sekali. Terus kemudian yang berikutnya adalah apa? Tahnik.
Tahnik ini maknanya mengolesi langit-langit sebelah atas dari bayi dengan makanan yang manis. Bersumber dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an bahwasanya dia mengatakan wulidali ghulam, bahwa aku mendapatkan anak. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim, maka beliau pun memberi namanya Ibrahim. Fahannakahu bitamrin, maka beliau pun mentahniknya dengan kurma. Wa da'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar diberikan keberkahan, lalu anak tersebut dikembalikan kepadaku. Dari hadis ini kawan sekalian, kita bisa melihat bahwasannya seseorang yang mendapatkan seorang anak, maka hendaknya anak tersebut ditahnik. Proses tahnik ini adalah dengan memberikan makanan yang manis. Dalam hadis ini disebut dengan kurma. Lalu kemudian kurma tersebut dikunyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikunyah sampai halus, lalu kemudian dikeluarkan dan digosokkan di bagian langit-langit mulut bayi. Sehingga kalau digosokkan seperti itu, bayi akan langsung menelan makanan tersebut. Dari hadis ini juga seseorang diperbolehkan untuk kemudian mendatangi orang-orang yang dia anggap saleh untuk kemudian meminta pendapat tentang nama anaknya. Ya, ikhwas sekalian, pemberian nama hendaknya nama-nama anak itu hendaknya memang didiskusikan dengan orang-orang yang memang memiliki ilmu. Terutama jika kita ingin memberikan nama dengan nama bahasa Arab. Karena kalau kemudian kita tidak memahami bahasa Arab, asal membuka dari Al-Quran, maka namanya menjadi kacau. Ada kawan saya menceritakan, dia punya tetangga namanya Musa. Ada masalah? Tidak ada. Tapi nama keduanya apa? Samiri. Jadi namanya Musa Samiri. Kacau jadinya. Kacau. Ada juga seorang wanita yang namanya Siti Masy'amah. Alaihim narum muqsadah. Masy'amah itu siapa? Di dalam Quran surat Al-Bayyinah itu. Masy'amah itu kelompok yang sebelah kiri, bagi mereka neraka. Kemudian nama Masy'amah ini kan kayaknya bagus, kemudian dijadikan nama. Enggak jangan. Ada juga yang pernah bertanya ke saya, Ustaz, saya ingin memberikan nama anak saya Fudail, diambil dari nama Fudail bin Iyad rahimahullah. Maka saya bilang bagus, nama Fudail bagus, mengambil nama seorang ulama yang besar. Sehingga beliau mengatakan nama anak saya Fudail bin Abdullah. Maka saya tanya, Bapak namanya Abdullah? Bukan. Inilah bahayanya, kawan sekalian. Kalau nggak mengerti, bahaya. Nah, saya tanya, kalau Bapak bukan Abdullah, namanya siapa? Nama saya Eko. Nggak ada salah dari masalah Eko. Ganti saja Pak, saya bilang, Fudail bin Eko. Maka orang tersebut mengatakan, rasanya nggak pas, namanya Fudail bin Eko. Maka saya katakan, tidak ada masalah, nama Bapak tidak jelek, bagus. Karena kemudian dia mengatakan, masih mendebat saya, Ustaz, bukankah saya ini adalah hamba Allah? Kan saya adalah hamba Allah. Maka nggak salah kalau saya mengatakan Fudail bin Abdullah. Maka saya jelaskan, kalimat bin itu ikhlas sekalian, maknanya apa sih? Bin itu maknanya anak kandung. Anak kandung. Maka ketika seseorang mengatakan Fulan bin Abdullah, maka maknanya adalah apa? Fulan ini anak kandungnya seseorang yang bernama Abdullah. Kalau kemudian Bapak mengatakan bahwasannya Bapak adalah hamba Allah, saya juga hamba Allah, semua ini juga hamba Allah, apakah terus anak ini anak kita semua? Kan enggak kan? Enggak. Jadi hati-hati di dalam memberi nama. Terkadang ada seseorang yang memberikan nama dengan nama-nama yang tidak benar maknanya. Kemudian juga ikhwas sekalian, sebagian kaum muslimin memiliki keyakinan, kalau ini dari orang-orang Jawa, saya nggak tahu kalau
Kalau dari suku yang lain saya tidak tahu. Di kebiasaan orang Jawa itu ada istilah kabotan. Kabotan itu apa? Keberatan. Terkadang seseorang memberikan nama kepada seorang anak, nama tertentu ya, misalkan Fulan. Sepanjang hidup anak ini, pada saat masih kecil, anaknya sakit-sakitan terus. Maka dianggap anak ini tidak mampu menanggung nama itu. Sehingga harus diganti. Anggapan seperti ini tidak tepat, Mas. Karena sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah buktinya kita sudah dewasa ini sakit apa enggak? Sakit, apa terus kita harus ganti namanya? Enggak. Kita juga sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu untuk kemudian seseorang merubah nama anak hanya gara-gara sakit dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Insya Allah Bapak sekalian, pembahasan tentang akikah akan dibahas di pertemuan yang lain. Masih ada pembahasan terkait dengan apakah diharuskan ada acara makan-makan dan yang lain sebagainya. Itu nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang lain. Sampai di sini Bapak sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi, dipersilakan. Silakan Pak. Bagaimana untuk tahnik ini yang mungkin pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya nak dapat kurma itu boleh diganti dengan sesuatu manis, salah satunya dengan madu. Terus untuk kurma ini bolehkah kita pakai istilahnya dengan sari kurma sekarang, Ustaz? Ikhwan sekalian, di dalam hadis Nabi SAW pada saat mentahnik, beliau menggunakan apa? Kurma. Beliau menggunakan kurma. Maka ditanyakan, bagaimana dengan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan kalau tidak ada kurma maka boleh pakai yang lain? Iya, kalau tidak ada kurma. Sekarang kurma itu ada apa enggak? Bertebaran. Dan ikhwan sekalian harus diingat, bayi itu enggak makan satu biji kurma. Enggak. Bahkan tidak setengahnya, bahkan tidak seperempatnya. Enggak. Pengalaman saya di dalam mentahnik, bayi itu sedikit sekali yang dimakan. Dan terkadang kalau saya mentahnik bayi, biasanya kurma itu saya kupas dulu. Kan kurma biasanya di bagian luarnya ada seperti kulit gitu ya, yang agak keras, itu saya buka dulu. Saya ambil dalamnya, dan itu sedikit sekali. Tidak ada seperempatnya, tidak seperdelapan pun tidak ada. Sedikit sekali, mulut bayi itu kecil. Bahkan terkadang saya masukkan dengan jari kelingking ini, bahkan tidak bisa masuk, karena susah masuk. Kecil sekali. Maka ikhwan sekalian, kita gunakan apa yang Nabi SAW gunakan. Kecuali jika memang benar di satu tempat tidak ada. Adapun tadi ide mengganti dengan sari kurma, emang saya kurma ada. Gak usah terus kemudian diganti dengan kurma. Dan juga pada saat mentahnik, tadi sempat kelupaan, pada saat mentahnik, ikhwan sekalian, jika kemudian kita meminta orang-orang yang mungkin dianggap soleh untuk kemudian mentahnik bayi, maka saya sarankan kepada kaum muslimin untuk membersihkan dulu mulutnya. Ya. Jadi bersihkan dulu mulutnya, dibersihkan, udah bersih, baru kemudian dia bisa mentahnik bayi. Itu. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada nggak? Iya. Penyakit? Ain? Apa yang ditanyakan? Iya. Yang pertama tentang masalah mengadzankan bayi. Maka mengadzankan bayi itu secara rinci nanti pembahasannya ada di pertemuan lain. Tetapi secara ringkas saja bahwa hadis tentang mengadzankan bayi, hadisnya ada. Hanya saja para ulama berselisih dengan pembahasan yang sangat panjang tentang masalah apakah hadis ini sahih atau tidak. Kalau saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih. Karena apa? Banyak alasannya, dan di antara alasannya juga, kalau seandainya azan itu dengan tujuan agar setan itu lari daripada bayi tersebut, maka Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita doa pada saat mendapatkan
bayi. Nanti itu akan kita bahas doa. Yang mana Nabi SAW ajarkan kalau kalian mendapatkan seorang bayi, ucapkan doa ini. Gitu. Agar setan nggak bisa mengganggu bayi tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi secara asal hadisnya ada, tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Adapun saya mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Sehingga saya tidak mengamalkan mengadhani anak di telinga pada saat dia itu lahir. Kemudian yang kedua tentang ain. Ain ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari mata yang hasad. Ya. Ain ini adalah penyakit yang ditimbulkan dari mata yang hasad. Ain ini, ikhwas sekalian, adalah sesuatu yang ada. Ya. Dan ain ini terkadang seseorang tidak sadar bahwasannya dia itu memiliki ain. Dia nggak sadar kalau dia itu memiliki ain. Maka ain ini biasanya muncul ketika seseorang melihat sesuatu, tetapi dengan pandangan hasad. Dengan pandangan hasad. Maka biasanya orang tersebut akan kemudian sakit dan yang lain sebagainya, bahkan dalam beberapa kasus sampai meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain bisa mendahului takdir. Seandainya, tapi kan nggak ada yang bisa mendahului takdir. Tapi seandainya bisa, maka ain bisa mendahului takdir. Karena seperti itu keadaannya. Sehingga bagaimana kemudian menangkal hal tersebut? Jika seseorang merasa bahwa dirinya itu memiliki penyakit ain, atau dia khawatir akan menimpakan penyakit ain kepada orang lain, maka pada saat melihat sesuatu hendaknya dia mengatakan Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Dan ketika seseorang itu melihat seorang bayi misalkan, maka hendaknya dia mengucapkan Masya Allah. Jadi jangan kemudian dia mengatakan oh cantiknya, oh manisnya, oh lucunya dan sebagainya, tapi ucapkan Masya Allah cantik. Ya, jadi seperti itu. Dan ini juga pesan kepada para orang tua yang mendapatkan anak, jangan punya kebiasaan memfoto anaknya kemudian disebar-sebarkan foto anak. Jangan. Karena ain itu bisa datang hanya dengan kita melihat gambar. Jadi seperti itu. Baik ikhwas sekalian, maka pembahasan tentang masalah akikah insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.